Halo, Shalom. Anak-anak kelas 4 yang sekarang, ya, kita belajar tentang bab 1, berbagai peristiwa di dalam kehidupan manusia. Nah, di setiap kehidupan manusia pasti mengalami peristiwa. Ada namanya peristiwa menyenangkan dan ada namanya peristiwa yang tidak menyenangkan. Apa sih itu peristiwa? Peristiwa itu adalah kejadian yang kita lakukan kehidupan sehari-hari, seperti kamu bermain bersama temanmu, ya, seperti belajar bersama dengan teman-teman, atau belajar di rumah dengan orang tuanya, atau jalan-jalan piknik. Itulah dinamakan peristiwa. Atau kamu pergi ke pasar. Nah, itu namanya peristiwa. Kehidupan yang kita lakukan itulah dinamakan peristiwa kehidupan sehari-hari, ya, yang kamu lakukan. Nah, Tuhan Allah ini memberikan kehidupan manusia. Tuhan memberikan napas buat manusia, Tuhan memberikan kaki buat manusia, Tuhan memberikan tangan buat manusia supaya melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, ini temanya berbagai peristiwa di dalam kehidupan manusia, karena Tuhan itu sayang sama manusia. Makanya kita melakukan setiap peristiwa. Peristiwa apa aja? Lihat gambarnya sayang ya. Nah, siapa yang pernah bermain bola bersama dengan teman-temannya? Ini ada perempuan loh, ada perempuan, ada juga laki-laki. Ya, siapa di sini yang pernah bermain bola? Ya, senang nggak sih bermain bola? Dalam peristiwa ini pasti senang banget loh. Pasti senang banget, bisa ketawa, bisa senang bersama dengan teman-teman. Nah, ini namanya peristiwa yang menyenangkan. Waduh, enak banget ya, bisa bermain bersama teman-teman ya. Nah, ini namanya peristiwa menyenangkan. Lagi bermain bola bersama teman-teman. Siapa yang pernah melakukan ini? Ayo. Pasti semuanya anak-anak ibu melakukannya ya, bermain bola bersama dengan teman-teman. Ya, siapa yang pernah mengalami jatuh? Waduh, kalau jatuh apa yang kamu rasakan? Pasti sakit. Nah, jatuh itu berarti kamu melakukan peristiwa yang tidak menyenangkan. Aduh, mama jatuh sakit. Atau giginya copot, mama gigiku sakit mama. Nah, itu namanya peristiwa yang tidak menyenangkan. Saat kita jatuh, saat gigi kita copot, ya, itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Pasti anak-anak ibu mengalami seperti ini. Jatuh dari sepeda, jatuh lagi saat jalan, jatuh saat berlari. Nah, ya. Ini peristiwa saat berulang tahun. Siapa di sini yang berulang tahun? Ayo, pasti kamu melakukan ulang tahun setiap tahun. Setiap bulan kamu pasti melakukannya. Siapa yang ulang tahunnya bulan 1? Nah, setiap tahunnya pasti kamu merayakannya. Senang nggak sih merayakan ulang tahun? Pasti senang ya. Ini peristiwa menyenangkan ketika kamu datang di hari ulang tahun temanmu. Waduh, apa yang kamu rasakan di situ? Apa yang kamu lakukan? Makan kue, bisa ketawa-tawa dengan teman-teman. Nah, yang lagi saat ulang tahun, apa yang kamu rasakan? Kamu dapat hadiah, kamu dapat kado dari teman, kadonya ada boneka, macam-macam kan isinya. Nah, itu yang membuat hatimu senang. Inilah namanya peristiwa menyenangkan saat kita merayakan ulang tahun dan saat kamu pergi untuk pergi bersama teman merayakan ulang tahun temanmu ya. Wah, senang banget ini merayakan ulang tahun. Ya, nah, ini peristiwa apa ini? Ini peristiwa kamu pada saat sedang sakit. Enak nggak kalau lagi sakit? Nggak enak, mana ada yang enak lagi sakit. Kamu nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, badannya meriang, panas. Siapa yang pernah mengalami ini? Pasti semua anak-anak ibu mengalaminya. Apa yang kamu lakukan pada saat sakit? Kamu harus berdoa sama Tuhan. Nah, ini namanya peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena kalau lagi sakit makan apa aja tidak enak ya. Mau makan apa aja disodorin sama mamanya, ini makan ini pasti nggak enak. Itulah namanya peristiwa lagi sakit.
Ya. Nah, siapa yang mengalami peristiwa lagi belajar di sekolah? Pasti kita semua mengalaminya. Tapi kalau lagi sekarang kita belajar di sekolah nggak? Tidak. Kita tidak belajar di sekolah lagi sekarang. Karena lagi COVID-19. Tapi sabar aja ya, banyak berdoa supaya kita melakukannya lagi ya, anak-anak ibu. Nah, ini peristiwa lagi saat kamu belajar di sekolah. Apa sih yang kamu lakukan? Kamu harus dengar gurunya lagi menerangkan. Jangan ngobrol saat di dalam kelas. Jangan ganggu temannya lagi saat menulis, mengerjakan tugas lagi saat teman-temannya belajar ya. Kamu juga harus mengerjakan tugas. Jangan kebanyakan ngobrol ya. Nah, ini lihat nih, apa yang dilakukan anak-anak ini. Gambar tersebut, dia lagi benar-benar serius mengerjakan tugasnya, mengerjakan soal yang diberikan oleh ibu guru. Inilah namanya peristiwa. Peristiwa apa ini? Menyenangkan. Senang dong kalau kamu dapat nilai 100. Nah, ini namanya karena dia belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan serius. Pasti dapat nilai 100. Tapi kalau lagi ganggu temannya, cubit-cubitan, nah, kamu pasti tidak bisa menyelesaikan tugasmu saat lagi belajar dalam kelas. Nah, ini namanya peristiwa yang menyenangkan, lagi belajar di dalam kelas ya. Nah, ini kita lihat lagi, apa ini? Ya, lagi kebaktian. Siapa di sini yang rajin sekolah minggu? Kebaktian sekolah minggu, atau ada kebaktian di daerah rumahnya, atau Jumat ceria, atau Sabtu ceria. Ya, ini peristiwa lagi menyenangkan tidak? Menyenangkan. Lagi berdoa bersama dengan teman-teman. Kita bertemu dengan guru sekolah minggu, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman. Wah, asik sekali. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi setiap hari Minggu kamu harus berdoa. Ya, karena sekarang lagi keadaan lagi COVID-19, berdoa aja di rumah. Sama seperti kamu melakukan setiap hari Minggu, baca Alkitab, berdoa sendiri nggak apa-apa. Tuhan itu melihat apa yang kamu lakukan ya. Nah, ini berdoa bersama dengan teman-teman lagi ibadah itu. Wah, bersungguh hati ya. Pada saat ibadah apa yang kamu lakukan? Ya, kamu harus bersungguh hati di hadapan Tuhan, berdoa lipat tangan, jangan ganggu temannya. Jangan lagi berdoa kamu ngobrol. Tidak boleh. Tuhan marah nggak? Pasti marah. Tuhan itu tidak senang dengan anak yang suka ngobrol ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan, oke? Nah, ini saat kapan ini? Saat sekarang kamu lagi belajar gak bersama dengan orang tuamu? Iya, setiap hari kamu pasti akan belajar sama dengan orang tua. Tidak lagi dengan ibu guru. Ibu guru hanya menyampaikan, tapi sekarang kamu dibimbing sama mamamu atau papamu. Bisa juga tante, ada tante di rumah. Atau opung yang mengajari ya. Nah, ini lagi belajar. Menyenangkan gak sih ini belajar bersama dengan orang tua? Pasti menyenangkan. Tuh, mamanya sebagai gurunya tuh. Nah, jadi orang tuamu juga sebagai guru, bukan hanya sebagai orang tua di rumah, tapi sebagai guru juga yang mengajari kamu sayang ya. Nah, lihat tuh, mamanya lagi mengajari anaknya tuh. Nah, ini peristiwa menyenangkan. Kalau kamu tidak mengerti, bisa bertanya dengan orang tua, oke? Nah, ini peristiwa yang menyenangkan. Nah, sudah habis. Ya, baiklah anak-anak ibu. Nah, sekarang kamu kerja, nanti tugasnya kamu kerjakan. Kamu bikin satu soal aja ya. Kamu tuliskan peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kamu alami. Nah, 10 peristiwa yang tidak menyenangkan dan 10 peristiwa yang menyenangkan. Jadi ada 2 ya, tugasnya ada 2. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti baca di dalam Mazmur 139. Baca Mazmur 139 ya sayang. Oke, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dah.